Selamat siang anak-anak, apa kabar semuanya? Baik, baik. Sebelum memulai kegiatan kita pada siang hari ini, alangkah baiknya kita memulai segala kegiatan kita dengan doa. Mari kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sekarang kalian sudah kelas 9. Artinya sebentar lagi kalian akan menyelesaikan pendidikan kalian di tingkat sekolah menengah pertama ini. Ibu harap kalian semua dapat lebih bersemangat dalam belajar sehingga kalian bisa lulus dengan nilai yang memuaskan dan dapat melanjutkan pendidikan kalian ke sekolah menengah atas. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran, silakan mengisi absensi melalui kolom chat yang ada di Zoom ini. Pada hari ini kita akan membahas mengenai materi teks cerpen. Ibu akan share PowerPoint. Apakah PowerPoint-nya sudah terlihat? Sudah, Bu. Pada kelas 7, kita sudah pernah mempelajari mengenai teks cerpen. Untuk mengulang kembali ingatan kalian mengenai teks cerpen, Ibu akan menjelaskan kembali definisi dari teks cerpen. Ya, jadi cerpen itu ialah salah satu bentuk karya sastra jenis prosa. Jadi sesuai dengan namanya, cerpen itu merupakan sebuah bentuk cerita yang relatif singkat dan dapat dibaca hanya dengan sekali duduk. Biasanya panjang teks cerpen itu berkisar antara 500 sampai dengan 10.000 kata. Di dalam cerpen itu biasanya juga mengandung pesan atau amanat yang sangat mudah dipahami sehingga cocok untuk dibaca oleh kalangan manapun. Jadi siapapun dapat membaca dan memahami makna dari teks cerpennya. Selanjutnya ciri-ciri teks cerpen. Menurut Surana, teks cerpen itu ada 5. Yang pertama ada, pada umumnya teks cerpen itu ceritanya pendek. Yang kedua, yang ditampilkan di dalam cerpen hanya hal-hal yang penting dan berarti. Yang ketiga, isinya singkat dan juga padat. Yang keempat, menggambarkan tokoh cerita menghadapi suatu pertikaian atau konflik dan bentuk penyelesaiannya. Dan yang kelima, sangat meninggalkan suatu kesan di dalam para pembacanya. Yang ketiga, unsur intrinsik cerpen. Yang pertama ada tema. Jadi tema itu merupakan gagasan pokok yang mendasari suatu jalan cerita di dalam teks cerpen. Yang kedua, alur atau plot. Jadi alur atau plot itu merupakan jalan cerita di dalam kisah yang terdapat di dalam sebuah cerpen. Secara garis besar, alur itu merupakan urutan tahapan jalannya sebuah cerita. Lalu yang ketiga ada setting. Jadi setting ini biasanya berhubungan dengan tempat atau latar, waktu, dan suasana suatu cerpen. Biasanya kalau untuk tempat itu biasanya seperti di pekarangan rumah, di halaman sekolah, dan lain-lain. Untuk waktu itu biasanya seperti di sore hari, di malam hari, atau di pagi hari. Dan untuk suasana itu contohnya seperti suasana yang mencekam, suasana yang menyenangkan, dan lain-lain. Lalu tokoh. Tokoh ini biasanya pelaku yang terlibat di dalam sebuah cerpen. Biasanya setiap tokoh itu mempunyai karakter atau sifatnya masing-masing. Lalu yang kelima, penokohan. Jadi penokohan itu merupakan sebuah pemberian sifat yang ada pada tokoh atau pelaku di dalam cerita tersebut. Seperti contohnya tokoh Bawang Putih. Bawang Putih itu memiliki karakter yang baik hati dan penyabar. Lalu yang keenam ada sudut pandang. Jadi sudut pandang itu merupakan cara pandang pengarang di dalam memandang suatu peristiwa di dalam sebuah cerita. Jadi sudut pandang itu terbagi atas 4. Yang pertama ada sudut pandang pertama atau pelaku utama.
Lalu yang kedua ada sudut pandang orang pertama, pelaku sampingan. Yang ketiga ada sudut pandang orang ketiga serba tahu, dan yang keempat ada sudut pandang orang ketiga pengamat. Lalu yang ketujuh ada amanat. Jadi amanat ini merupakan suatu pesan yang terdapat di dalam sebuah cerpen. Biasanya amanat ini dituliskan oleh pengarangnya untuk memberikan sebuah pesan moral kepada para pembacanya, sehingga setiap orang dapat berpikir sebelum melakukan. Lalu yang keempat ada unsur ekstrinsik dalam cerpen. Jadi unsur ekstrinsik ini adalah unsur yang terdapat dari luar teks cerpen. Yang pertama ada latar belakang masyarakat. Latar belakang masyarakat itu sangat mempengaruhi jalan ceritanya atau kondisi yang terdapat di dalam sebuah cerpen. Lalu yang kedua ada latar belakang pengarang. Latar belakang pengarang itu bisa meliputi pemahaman pengarang terhadap sejarah hidup serta sejarah hasil suatu karangan yang telah dibuat sebelumnya. Jadi latar belakang pengarang itu sangat mempengaruhi dalam proses kegiatan menulis sebuah cerita pendek. Lalu biografi. Jadi biografi ini atau biasa kita kenal dengan biodata itu berisi tentang riwayat hidup seorang pengarang yang menulis cerpen. Biasanya biografi itu ditulis secara keseluruhan. Lalu yang keempat, kondisi psikologis. Kondisi psikologis yaitu berisi pemahaman atau kondisi mood yang mempengaruhi seorang pengarang ketika menulis sebuah cerita. Dan yang kelima, aliran sastra. Jadi aliran sastra itu seorang pengarang itu biasanya mengikuti suatu aliran sastra yang berbeda-beda. Jadi hal tersebut sangatlah mempengaruhi terhadap gaya penulisan yang digunakan oleh pengarang di dalam menuangkan idenya ke dalam sebuah cerpen. Lalu yang kelima, struktur teks cerpen. Yang pertama itu ada abstrak. Jadi abstrak ini adalah elemen pertama yang harus ada di dalam sebuah cerpen. Jadi abstrak ini sendiri merupakan gambaran yang mengawali suatu cerita dan mempunyai sifat opsional. Yang kedua ada orientasi. Orientasi ini ada hubungannya dengan waktu, suasana, tempat yang ada pada cerpen. Jadi hal ini yang membuat cerpen itu semakin menarik karena menggunakan latar belakang yang juga menarik. Lalu selanjutnya ada komplikasi. Jadi komplikasi ini merupakan gambaran urutan suatu kejadian yang bisa dihubungkan. Jadi bagaimana sebab akibat cerita itu dengan karakter dan tokoh yang biasanya terlihat di dalam cerita, di dalam struktur cerita ini. Lalu selanjutnya ada evaluasi. Jadi evaluasi ini sebuah konflik yang terjadi dan menuju pada sebuah klimaks. Jadi disinilah mulai didapatkan bagaimana penyelesaian dari masalah yang ada pada jalan cerita cerpen tersebut. Lalu ada resolusi. Jadi pada elemen ini pengarang itu mulai mengemukakan bagaimana solusi dari masalah yang ada. Jadi di elemen ini pengarang mulai mengemukakan apa saja yang terjadi dan sudah dilewati di dalam cerita-cerita tadi seperti konflik-konflik tadi. Bagaimana juga solusi permasalahan yang ada pada elemen evaluasi yang dilalui oleh para tokoh di dalam. Lalu ada koda. Jadi koda ini merupakan elemen terakhir yang terdapat di dalam cerpen. Koda bisa juga kita asumsikan sebagai nilai atau pelajaran yang dapat kita petik di dalam sebuah cerpen. Biasanya koda ini digunakan sebagai pesan atau pesan yang diambil oleh para pembaca cerpen. Selanjutnya di sini ada salah satu contoh cerpen yang berjudul Nalea. Di sini Ibu akan membacakan teks cerpen ini. Aku harap kalian menyimak dengan baik. Gadis kecil itu memucat, bibirnya membiru karena dingin. Hujan belum juga reda sejak tadi sore. Jalanan basah dan sebagiannya menampakkan genangan pekat seperti menandakan begitu kelamnya kehidupan kota ini. Ini pakai jaket, kata ayahnya. Lelaki itu menyentuh kening Nalea dan memang terasa hangat. Sepertinya kamu masuk angin.
Mereka sedang berteduh di etalase toko, kemilau basah lampu-lampu jalanan, papan reklame, juga sorot mobil dan motor. Semua adalah cahaya yang menyelingi udara dingin di sekujur kota. Nalea masih berbaring di pangkuan lelaki itu. Ia berkeringat, membuat helai rambutnya menempel di kening. Napasnya berat dan matanya setengah terpejam. Lelaki itu tidak bisa membayangkan perasaan anak gadisnya siang itu. Nalea sedang duduk di pinggiran kota. Seperti biasa, ia berkumpul dengan bocah sebayanya yang berpakaian lusuh. Adakah yang lebih menyenangkan melihat beberapa anak kecil tertawa riang yang bahkan giginya belum lengkap, tapi tetap bisa merasa bahagia meskipun kehidupan ini sesungguhnya teramat keras? Namun begitulah kebahagiaan mereka mendadak berhenti ketika mendengar suara keributan tak jauh di arah belakang. Tampak beberapa petugas berseragam turun dari mobil. Rupanya hari itu ada penertiban preman, pengamen, dan pedagang asongan. Weh, ada satpol. Beberapa pengamen yang berusia remaja sudah lebih dulu melesat di gang-gang pertokoan. Ada yang bersembunyi di warung makan, di warung internet, sampai di toko pakaian. Sebagian petugas mengejar anak-anak itu. Sebagian lagi menertibkan barang-barang dagangan yang ditinggalkan begitu saja. Perempuan-perempuan pengemis lari sambil menggendong bayi entah milik siapa. Begitu pula peminta-minta yang awalnya berjalan terseok-seok tiba-tiba seperti mendapat mujizat untuk lari menghindar kejaran petugas. Nalea segera teringat kios ayahnya yang berjarak sekitar 200 meter dari situ. Ia pun langsung berlari menyeberang jalan, mengejutkan beberapa pengendara mobil yang lantas membunyikan klakson berkali-kali. Woi, sial, anak kecil liar, mampus saja. Nalea terus berlari. Ia melewati pedagang soto, pejalan kaki, tukang becak, tukang ojek yang sedang sibuk dengan gadget, dan orang-orang lain yang tak ada hubungannya dengan cerita ini. Namun, ada dua orang petugas yang terus mengejarnya. Gadis itu sampai di sebuah kios kecil. Ia membuka pintu samping kios, membangunkan seorang lelaki yang tengah tertidur berbalut sarung. Ayah, aku dikejar satpol. Hah? Dalam keadaan setengah sadar, lelaki itu lantas meminta Nalea masuk. Namun, hanya berselang beberapa detik, sampai kedua petugas itu menemukannya. Oh, jadi curut kecil ini tinggalnya di sini. Salah seorang petugas berkata, lalu mengambil HB. Mobil bawa ke sini, 200 meter arah barat, ada kios yang harus diangkut. Dalam keadaan masih tampak pusing, ayah Nalea mengajak anak-anaknya segera membereskan beberapa barang, seperti buntalan baju, radio, dan tas. Dan mereka buru-buru pergi jika tidak ingin dibawa ke kantor sosial. Loh, hei, mana? Lelaki itu menggendong Nalea dan segera menyelinap di pagar. Maka keduanya pergi sambil sesekali menoleh pada petugas yang sibuk merobohkan kios permanen itu. Jadi setelah kalian menyimak cerpen yang baru saja ibu bacakan, kita bisa menarik kesimpulan. Menarik kesimpulan. Tema apa yang terdapat di dalam cerpen Nalea tadi? Jadi tema yang terdapat di dalam cerpen Nalea tadi adalah kesabaran. Bagaimana sabarnya Nalea dan sang ayah menghadapi kenyataan hidup yang begitu keras. Lalu latar yang terdapat di dalam cerpen itu tadi ada taman kota dan kios sang ayah, Nalea dan ayahnya. Lalu waktu yang terjadi di dalam cerpen itu tadi adalah sore hari, dan bagaimana suasana yang terdapat di dalam cerpen itu yaitu mencekam bagaimana Nalea dikejar-kejar oleh tugas keamanan. Lalu alur yang terdapat di dalam cerpen itu tadi adalah alur campuran, dan tokoh dan penokohan itu tadi Nalea memiliki sikap dan sifat yang cekatan dan ayahnya yang penyayang.
Lalu sudut pandang nih terdapat di dalam cerpen yang tadi adalah orang ketiga dan amanat yang dapat diambil dari cerpen itu adalah bersabar di dalam setiap keadaan adalah sikap yang selayaknya dilakukan ketika sesuatu terjadi. Lalu ada juga unsur intrinsik di dalam cerpen Nalea tadi. Yang pertama ada nilai sosial. Jadi bagaimana rasa saling menguatkan dan menyayangi yang dimiliki oleh Nalea dan sang ayah. Lalu yang kedua ada nilai moral. Sikap sabar dan ikhlas yang dimiliki oleh Nalea dan sang ayah. Mereka harus merelakan kios yang mereka miliki dirobohkan oleh sang OTT. Selanjutnya kita akan membahas mengenai kaidah kebahasaan di dalam cerpen. Yang pertama adalah penggunaan kata sifat. Jadi jenis kata ini biasanya sering digunakan di dalam membangun kata dan kalimat untuk membentuk rangkaian cerita. Jadi para tokoh yang terlibat di dalam cerpen itu sering dideskripsikan kepribadiannya maupun penampilan fisiknya. Itu contohnya seperti perawakannya gagah, sosoknya tinggi, rambutnya memutih, dan lain-lain sebagainya. Selanjutnya ada penggunaan kata keterangan. Jadi di dalam sebuah cerpen itu kata keterangan itu berfungsi untuk mendeskripsikan latar, baik itu latar tempat maupun latar waktu. Jadi bagi kamu yang suka membaca cerpen, pasti kamu tuh menemukan kata-kata keterangan yang menggambarkan latar tersebut. Contohnya itu di kebun teh yang hijau, di malam hari yang gelap, di pagi hari yang tenang, dan lain-lain. Yang ketiga, penggunaan kalimat langsung dan tidak langsung. Jadi para penulis cerpen itu harus piawai dalam menggunakan dua jenis kata ini, di mana penerapannya sering kita lihat berguna untuk membangun percakapan di dalam cerpen. Jadi untuk contoh kalimat langsung itu seperti kamu memang anak yang baik. Kata ini langsung diucapkan oleh sang ibu. Kalimat ini diucapkan oleh sang ibu ya. Ciri-cirinya adalah menggunakan tanda petik. Lalu contoh kalimat tidak langsung. Ibu mengatakan padaku jika aku memang benar-benar anak yang baik. Jadi kalimat ini disampaikan kembali oleh anaknya berdasarkan apa yang disampaikan ibunya kepada anaknya. Selanjutnya ada gaya bahasa. Jadi di dalam cerpen itu sering juga menggunakan manjat atau gaya bahasa untuk memperkaya keindahan cerita. Jadi yang paling sering digunakan di dalam cerpen itu biasanya gaya bahasa atau manjat yang memiliki sifat konotasi seperti mulut terminal, memanggang bus, bajing loncat, pucuk ke langit, dan lain-lain. Dan yang terakhir adalah bahasa tidak baku. Jadi kaidah kebahasaan di dalam cerpen yang umumnya menggunakan bahasa tidak baku atau tidak formal. Tujuannya apa? Tujuannya supaya pembaca itu lebih dekat dan lebih akrab dengan cerpen yang dibaca. Baik, baru saja Ibu menjelaskan mengenai struktur cerpen dan kaidah kebahasaan yang terdapat di dalam cerpen. Apakah ada yang ingin kalian tanyakan mengenai materi yang baru saja Ibu bahas, atau apakah ada materi atau penjelasan Ibu yang kurang jelas yang mungkin belum kalian mengerti? Silakan ditanyakan. Baik, jika tidak ada yang mau bertanya, mungkin kegiatan kita cukup sampai di sini. Tolong salah satu dari kalian untuk memimpin doa. Ya, silakan Indah Bianti dapat memimpin doa. Maaf, apakah sebelumnya suara saya terdengar? Ya, terdengar dengan jelas. Karena di sini hujan, jadi suaranya agak berisik. Ya, tidak apa. Baik, sebelum kita akhiri pelajaran ini, marilah kita membaca doa sesuai agamanya masing-masing. Berdoa dimulai.
Baik, terima kasih Indah. Ibu sampaikan kembali untuk kalian supaya dapat mereview kembali materi-materi yang telah kita pelajari. Baik, Ibu akhiri. Terima kasih atas partisipasi kalian semua. Terima kasih dan selamat siang.